Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keseharian kita, seringkali kita dengar kata sabar. Apa sih sebenarnya makna sabar itu? Sabar dalam menjalani apa yang menjadi perintah dari Allah yang menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Kita juga sabar untuk menjauhi hal-hal yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan juga kita harus sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan olehnya. Seperti dalam surat Al-Asr, surat 103 di dalam Al-Quran. Wal asr, innal insana lafi husrin, illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh, yang nasihat menasehati dalam mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati dalam mengerjakan kesabaran. Nah, mari kita membahas mengenai makna kesabaran dalam menghadapi ujian bersama dengan Bang Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh sekali nih batiknya nih. Jadi makin semangat nih ketemu Bang Din. Lawan apa? Berhadapan dengan baju koko. Iya. Bang, ini kita mau mengangkat mengenai tema sabar. Dalam keseharian kita ini kan sering kali kita harus sabar, harus sabar. Masih belum sabar. Ya, ada kalanya sabar, tapi namanya manusia ya Bang ya, harus kita juga diingatkan lah. Tapi kalau dalam Al-Quran itu ada nggak sih memang penjelasan mengenai sabar? Banyak sekali. Banyak Bang? Banyak sekali. Contohnya Bang? Ya, ayat pada surat pendek yang terkenal wal asri itu kan ada watawasaw bis sabri. Saling menasihati, berwasiatlah ya. Dengan bi itu kan dengan bis sabri, dengan kesabaran. Ada yang menerjemahkan tentang kesabaran. Saya kira juga tidak salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Ya, wasbiru wasabiru, sabarlah, tingkat kelak. Banyak sekali ayat Quran itu. Saya lupa jumlahnya ya, betapa banyaknya perintah atau penjelasan tentang sabar dalam kitab suci kita. Kenapa tuh Bang kira-kira kok di dalam Al-Quran ya dibandingkan tentunya hal-hal yang lain begitu banyak ya kira-kira Al-Quran tuh mencantumkan kata sabar? Ya tentu Allah yang maha tahu, tapi dapat kita pahami karena manusia ciptaan Allah ini punya watak, sikap dasar yang bisa tidak sabar, bisa sabar, bisa tidak sabar. Ya. Karena manusia pada dasarnya itu mendua, ambivalen. Ya. Jiwa diri kita tuh ambivalen. Ambivalen itu punya dua valensi, dua kecenderungan. Seperti kecenderungan kepada kebaikan, tapi juga ada kecenderungan kepada keburukan. Kenapa? Karena ada yang namanya hidayah, kekuatan-kekuatan insani, tapi juga ada yang namanya hawa nafsu. Sehingga manusia itu berada pada problema ambivalensi, masalah kecenderungan ganda dalam dirinya. Itu yang harus diatasi. So, hidup manusia ini adalah bagaimana mengatasi problema itu. Ada ayat Quran yang mengatakan sesungguhnya manusia itu innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apa tuh artinya Bang? Manusia itu sering bersifat keluh kesah. Komplain ya. Ketika ditimpa oleh kesusahan berkeluh kesah. Ketika ditimpa oleh kebaikan tidak bersyukur dan kikir. Artinya ada manusia itu punya keluh kesah. Itu adalah ekspresi, manifestasi dari ketaksabaran pada hemat saya. Kalau orang yang suka mengeluh, suka berkeluh kesah, suka resah, apalagi galau ya. Sekarang sih begitu. Itu mungkin itu tingkat-tingkat dari ketaksabaran gitu. Nah, ada juga pada sisi lain sabar
juga dilawankan dengan al-ajalah, ketergesa-gesaan. Ya, sabar kan punya makna juga yang lain, kehati-hatian. Kalau ini ketergesa-gesaan, al-ajalah itu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu adalah perilaku syaitan itu. Ya. Jadi luar biasa banyak isyarat dan penegasan dari kitab suci kita tentang sabar itu. Kalau dari hadis ada nggak sih mungkin kejadian yang abang mungkin ingat aja yang Rasulullah contohkan Banyak kepada sekali. kita mengenai bagaimana bisa Banyak sekali. menjalani Lihat sabar saja itu? di awal-awal kerasulan, terutama pada tahun keberapa Hijriyah gitu ya, ketika Rasulullah mengalami musibah, istri tercinta Siti Khadijah ya, yang sangat besar jasanya di awal kerasulan itu. Iya. Mungkin orang yang pertama ya yang beriman, baru sahabat-sahabat yang lain. Lain. Banyak membela Rasulullah sang suami secara material karena Iya. memang Seorang Siti Khadijah pengusaha itu ya, seorang yang- bahasa sekarang itu pengusaha wanita. Iya. Mungkin kalau konglomerat juga pebisnis. Begitu meninggal sangat wajar. Seorang Kesedihan Rasulullah yang juga manusia. ya. Kebetulan juga pamannya yang banyak mengasuh beliau, Abu Thalib Thalib. meninggal. Maka dikenal tahun itu sebagai Amul Huzni, Artinya itu apa bang? tahun keprihatinan, tahun Amul duka. Huzni. Huzni Hasan, Husni dari Hasan. tahun kesedihan gitu. Tahun kesedihan. Itu kalau tidak disikapi dengan sabar ya, Berat sekali. berat sekali, menumpuk ya. Kita sering sekali ya ditinggal pergi oleh orang yang paling kita sayangi, cintai, kadang-kadang nggak rela ya, nggak sabar ya. Bagaimana yang ada ekspresi di sekitar kematian, banyak tidak sabar, yang menangis histeris dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau tadi itu kan kita mendapatkan penjelasan dari Bang Din bahwa bukan cuma kita loh di sini yang harus bersabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para sahabat, orang-orang yang dijamin untuk masuk ke surga oleh Allah, itu juga orang-orang yang artinya pihak-pihak yang harus juga melewati ujian kesabaran. Ada satu ayat tadi kan, di mana abang juga sudah ambil petikannya di ayat yang ketiga dari surat Al-Asr, surat 103 itu dari Al-Quran. Watawasobil haqqi, watawasobis sober. Saling kita nasihat menasihati dalam mentaati kebenaran dan juga nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Nah, semoga kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, walaupun memang kita tahu ada kalanya tadi ada satu sisi kita hidayah, ada satu sisi juga tapi mengenai hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan ini hidayah kita jauh lebih besar dan kita mampu mengontrol hawa nafsu kita sebagai hamba Allah. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tentunya dalam risalah setelah yang satu ini. Sabar juga dikatakan sebagai ciri orang yang beriman. Nah, tapi bagaimana nih untuk kita bisa secara istiqomah menjaga diri kita supaya tetap sabar nih Bang? Tipsnya dong Bang. Iya, terlebih dahulu harus dipahami secara pas, secara benar apa itu sabar dan kesabaran. Ya. Nah, sabar itu dalam pengertian, kalau gagal sekali, coba sekali lagi. Gagal 2 kali, coba sekali lagi. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Inilah kesabaran di dalam berupaya. Kesabaran di dalam berusaha, endurance. Jadi kesabaran yang aktif, positif dan aktif serta dinamis. Islam mengajarkan kesabaran yang positif, aktif dan dinamis. Itu adalah kesabaran di dalam berikhtiar secara terus-menerus hingga berhasil. Hingga berhasil. Kalau sudah memang mentok sama sekali, segala daya sudah kita keluarkan, adalah takdir. La haula wala quwata illa billah. Udahlah. La haula la quwata illa billah itu di awal tapi tidak harus berhenti. Ikhtiar. Jadi kesabaran dalam pengertian itulah yang saya pahami diajarkan oleh Islam. Kesabaran terus-menerus berusaha berupaya untuk mengatasi keadaan yang kita lakukan
sambil meyakini atau dengan meyakini bahwa inilah kekuatan dari Allah, dan yang kedua apapun hasil akhirnya itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi yang kita banyak bahas ini kan adalah sabar dalam menetapi takdir ataupun juga mungkin ujian dari Allah. Tapi yang saya juga pernah baca, Bang, ada lagi nih tingkatan sabar yang lain. Sabar dalam mengerjakan ibadah sebagai wujud ketaatan kita pada Allah, sekaligus juga sabar dan menjauhi hal-hal yang dilarang atau yang mendekatkan kita justru malah perbuatan-perbuatan yang mudarat. Penjelasan itu, Bang. Ya, saya kira benar. Kesabaran bisa kita amalkan, kita terapkan dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Yang pertama saya jelaskan tadi itu kesabaran dalam menghadapi masalah. Karena itu yang paling sering kita hadapi sehari-hari, benar, Bang. Tapi kesadaran dalam melakukan hal-hal yang positif sekalipun, itu juga perlu kita lakukan di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Mengapa? Karena di dalam melaksanakan perbuatan baik seperti ibadat itu ada ujian dan cobaan. Selalu ada ujian dan cobaan. Contohnya misalnya perbuatan Sholat. ya. Selalu kan ada gangguan pikiran. Oh iya, seringkali kita nggak khusyuk, Bang. Nggak khusyuk, bersabar. Nah, kesabaran dalam hal ini, kesabaran untuk melawan ujian dan cobaan tadi itu. Kita di dalam mau bersedekah, berzakat, infak, sedekah. Bagus kan perbuatan itu. baik, bagus. Baik. Selalu ada ujian dan cobaan, nggak usah banyak-banyak. Oh iya benar. Ya sedikit sajalah nyumbang, Ini masukkan bener nggak nih, kotak amal. dimanfaatin nggak nih? Ternyata Dan lain misalnya. sebagainya. Iya, Itu ujian, itu juga adalah ranah untuk menerapkan kesabaran. Kesabaran untuk melawan ujian dan cobaan gitu. Oleh karena itu ya dalam sebuah ayat ya, bahwa sesungguhnya manusia akan diuji, walanabluwannakum, dan kami akan uji kamu. Bala itu ujian artinya. Dan kami akan uji kamu, kami akan datangkan ujian bagi kamu. Bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit saja rasa takut. Walju, lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, mungkin karena kehilangan atau tidak punya harta benda. Bahkan watsamarat, dengan bahan pangan, buah-buahan dan lain sebagainya. Wan nafs, termasuk juga ada kehilangan jiwa, ya, saudara-saudara terdekat kita itu. Apa kata Allah di ayat itu tuh? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar terhadap segala macam ujian cobaan tadi itu. Dari kehilangan harta benda sampai kehilangan jiwa dari orang-orang terdekat kita. Berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Artinya ada perintah untuk kita berlaku sabar terhadap peristiwa-peristiwa ujian dan cobaan tadi itu ya. Cuma Allah, bukan cuma, dan Allah melanjutkan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang sabar, alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, ini orang-orang sabar ya. Iya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kita kembali pada Allah. Jadi kesabaran itu harus juga merujuk, mereverse kepada Allah. Ada ujian dan cobaan dari Allah dan seterusnya itu. Inilah yang akan membawa sikap batin seorang yang bersabar itu, dia akan tawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Allah akan bantu kita dalam mencari jalan keluar. Ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi sabar itu harus dimaknai, memang kita bertawakal kepada Allah, kita artinya menerima apapun bentuk ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi tidak artinya ya sudah kita pasrah begitu saja. Kita upaya dulu, kita ikhtiar dulu, kita usaha dulu semaksimal mungkin. Pun gagal, coba lagi keesokan harinya, terus-terus. Orang itu tidak akan pernah dikatakan gagal kalau dia tidak pernah menyerah. Tapi katakanlah kita sudah sampai dalam limitasi kesabaran kita sudah tidak mampu lagi mengerjakannya. Setelah tadi kita sudah melewati berbagai macam upaya yang begitu keras, ya sudah, itulah mungkin sudah menjadi qadar Allah atau takdir dari Allah. Mudah-mudahan kita terus juga
berada dalam kesabaran, karena kesabaran tidak hanya dalam menghadapi ujian, tapi sabar juga dalam menjalani tadi hal-hal baik seperti dalam kita beribadah, kita sholat, termasuk juga dalam bagaimana kita menjauhi hal-hal yang dekat dengan mudarat. Setelah yang satu ini kita sambung lagi ya. Ya, kita sambung lagi, tentunya masih dalam risalah, kita sedang membicarakan tema tentang kesabaran. Ayo, Anda sudah termasuk belum orang-orang yang sabar? Kalau belum, jangan khawatir, saya pun juga masih terus belajar, makanya kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita semua harus terus belajar. Betul Bang. Bang, tadi udah kita bicara mengenai kesabaran pada saat menghadapi ujian, sabar juga dalam menjalani ibadah-ibadah yang penuh dengan kebaikan sebagai wujud ketaatan kita. Tapi juga ada nih yang satu yang tadi saya bilang, kita harus sabar dalam menghadapi hal-hal yang cenderung mengajak kita kepada hal-hal yang dekat dengan mudarat. Oh iya, itu justru lebih penting ya. Daripada tadi bersabar di dalam menjalankan kebenaran. Ya, itu kan mungkin ujiannya nggak terlalu berat. Iya. Tetapi dalam menghadapi kemungkaran, kemudaratan, itu sering sekali kita tidak mudah untuk mengambil keputusan itu. Dan oleh karena itu, kesabaran di dalam hal-hal, menghadapi hal-hal buruk itu jauh lebih penting, atau sangat penting. Ya. Dan tantangannya, derajat tantangan ujiannya itu tentu lebih berat ya. Ya, ada godaan, cobaan, karena sering kemungkaran itu dipandang oleh manusia itu sebagai sesuatu yang enak. Iya, iya. Sebagai sesuatu yang nikmat. Iya. Ya. Kenapa zina dilarang? Karena nikmat. Kenapa umpamanya mencuri? Karena juga ada satu ada apa sesuatu ya, benefit yang kita dapatkan betul, gitu, betul. Secara materi. Nah, dan justru itu yang dilarang kan Betul. oleh Allah. Dan oleh karena itu kesabaran dalam menghadapi ujian cobaan dalam bentuk kemungkaran, kemudaratan atau kemaksiatan ini sangat-sangat berat. Dan kita tetap disuruh untuk bersabar itu. Tentu manifestasi kesabaran kita tidak lain adalah itu tahan uji. Untuk tidak sekali terjebak. Jangan sampai terjebak, untuk terpengaruh saja. Itu sudah ujian kesabaran gitu. Iya, iya. Sama halnya ketika orang sedang beribadah puasa nanti itu ya. Ya. Terutama di injury time ya, menjelang maghrib itu. Ada makanan yang enak. Waduh. Kita rasanya ingin langsung saja karena benar. sedang lapar. Betul. Ya, sangat manusiawi secara biologis. Manusia sedang lapar akan melihat makanan yang enak, minumannya enak, aja. Nah, itu kan kesabaran juga kan. Betul Bang. Ya, sehingga kesabaran itu dalam setiap hal. Dalam setiap keadaan, dalam beribadat kepada Allah, tentu beribadat itu menjalankan kebaikan-kebaikan, mencegah diri dari kemungkaran-kemungkaran. Iya. Dalam menghadapi musibah-musibah, termasuk ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Yang sikap sabar itu pertama harus ada keyakinan bahwa semua yang kita hadapi itu ada kaitan dengan Allah. Dan tadi ingat, orang yang sabar itu jika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bisa diterapkan bukan hanya ketika orang mati. Iya ya. Ketika siapa saja menghadapi musibah, segeralah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mau diuji dengan kemungkaran ini. Innalillah. Ingat Allah. Ingat Allah. Kita kembali kepada Allah dan kita akan pertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Ya, nah, ya. Dalam ayat Al-Quran, perintah sabar itu ada juga yang dikaitkan dengan tingkatan. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru. Ada yang menerjemahkannya, tingkatkanlah kesabaranmu. Mantapkanlah dirimu dalam bersabar. Jadi bukan sekedar bersabarlah. Tapi wasabiru, isbiru. Berbeda artinya wasabiru. Isbiru itu sabarlah, sabar. Tapi wasabiru, tingkatkanlah kesabaranmu, mantapkanlah dirimu dalam bersabar. Kenapa? Ketika kita bersabar, kadang-kadang ujian cobaan itu semakin kuat lagi kan. Benar-benar. Di situ perintahnya wasabiru, tingkatin lagi. Nah, baru yang ketiga warobitu, apa tuh, Bang? ikatlah.
ikatkanlah gitu. Oh. Ada yang berpendapat ikatkanlah arti cepatlah membuat jejaring networking. Ya, mungkin meminta tolong pada orang-orang lain di sekitar kita. Ya. Warob itu juga mungkin juga dikaitkan tingkatkanlah keimananmu. Jadi perintah sabar dengan tingkatan-tingkatan seperti itu mengandung arti bahwa godaan, ujian, cobaan yang kita hadapi itu boleh jadi juga meningkat. Boleh jadi juga semakin berat gitu. Tadi apa Bang? Sobiru, Isbiru wasobiru warobitu. Itu ayat Al-Quran. Isbiru, wasobiru, warobitu. Nah, tapi jangan lupa, innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita berhasil, Iya. Jangan Allah lupa, bersama Allah kita. bersama Luar kita. biasa balasan bagi orang-orang yang bisa bersabar itu. Apa sih Bersama Bang? Allah. Apa sih itu ini balasannya itu? Bahasannya tentu karena kalau kita sukses dalam bersabar, meningkatkan kesabaran, menghadapi ujian dan cobaan kehidupan itu, berarti kita yakin akan Allah. Sandaran kita hanya Allah, tawakal Allah. Maka Allah akan sayang pada kita. Allah akan senang sama kita. Wah, ini hamba-hambaku yang baik. Manusiawi lah kalau punya anak ya. Wah, anak itu apa mampu untuk mengatasi keadaannya ya. Kan betapa kita bangga kan sebagai orang tua ya. Wah, ini anak kesayangan ini akan menjadi a beloved son, a beloved daughter. Anak putra atau putri yang disayanginya ya. Karena kita melihat seperti itu. Begitu kayak seperti itulah Allah memandang kita manusia hambanya ini ketika wah ini manusia hambaku ciptaanku ini luar biasa nih. Tahan banting, tahan uji dalam beribadat kepadaku, tidak mau bergeming sama sekali. Begitu ada ujian, kecobaan, kemungkaran dan kemaksiatan, tidak mau lagi berpaling dari diriku. Bahkan innalillah, aku ini bersama Allah. Ya Allah akan bersama dia. Innallaha ma'as-sabirin. Duh, nikmat banget kalau benar-benar kita bisa terapkan seperti itu ya Bang ya. Betul. Isbiru, wasobiru, warobitu. Sabar, tingkatkan kesabaran kita, cari orang terdekat untuk kita tingkatkan, kita perkuatkan ikatkanlah networknya kesabaran. itu, kesabaran itu ya, supaya benar-benar akhirnya menjadi karakter bahwa kita ini adalah bagian dari orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang sabar. Karena memang tadi kan dikatakan sama Bang Din, ganjarannya itu sudah jelas bahwa Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Jadi oke, kita menjalankan aktivitas kita, menjalankan ibadah. Sebaliknya, kalau tidak bersabar, Allah tidak bersama kita nanti. Nah, Apa mafhum mukhalafahnya kebalikan. aduh jangan dong Bang. Makanya orang yang tidak mampu bersabar, maka Allah tidak senang sama dia. Oke. Maka ya bersabarlah supaya Allah bersama kita ya. Ya, bersabarlah. Semoga Allah terus bersama dengan kita. Karena Allah itu memang selalu ada, selalu dekat dengan kita. Tinggal bagaimana kita nih harus coba melatih bahwa kadang juga tadi kita sholat, seringkali nggak khusyuk. Padahal kalau kita menjadikan sholat itu tidak hanya sekedar bagaimana kita menuntaskan kewajiban, tapi kita menjadikan sholat itu sebagai ya sholat yang terakhir. Allah itu seakan-akan ada di hadapan kita. Pun kalau kita tidak bisa mungkin merasakan kalau Allah itu ada di depan kita, tapi yakin Allah itu melihat kita. Karena tadi kata kali Bang Din, Allah pasti bersama dengan kita, apalagi kita yang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Bang Din penjelasannya, pencerahannya mengenai sabar, dan kita akan ketemu lagi di Risalah dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Silakan Anda mungkin bisa mengirimkan kepada kami ke Twitter kami risalah_net supaya kita juga bisa mungkin juga memberikan yang terbaik kepada Anda seputar isu-isu yang dekat dengan keseharian kita. Kita jumpa lagi tentunya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.